Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau bahas HP ini, Realme GT Neo 3. Tapi yang kita bahas kali ini adalah yang varian 80 watt chargernya, bukan yang 150 watt. Karena beda harganya 1 jutaan dan beda spesifikasinya cuma di ukuran RAM 8GB dengan 12GB dan juga kemampuan chargingnya 80 watt dengan 150 watt. Nggak ada perbedaan yang signifikan untuk pengalaman penggunaan kecuali ngecharge-nya aja, jadi lebih cepat banget gitu. Jadi kalau menurut saya pilih yang 80 watt ini lebih bijak. Tapi kalau kamu punya duit lebih banyak nggak salah juga pilih yang 150 watt. Karena ngecharge-nya lebih ngebut, cocok buat yang suka buru-buru. Dan kalau lihat kotak penjualannya Realme GT Neo 3 ini, dimensinya panjang dan tebal ya. Dari kotaknya aja feel-nya berasa wow. Dan isi kotaknya nih, selain smartphone yang akan kita bahas nanti, ada buku panduan penggunaan singkat dan kartu garansi yang kayaknya nggak akan kita baca ya. Dikasih juga softcase warna hitam transparan, yang tentunya kualitasnya bagus ya. Dapat juga jarum SIM card ejector yang bentuknya kayak gini. Dikasih kabel charger USB-A to USB-C yang panjangnya standar sekitar 1 meter. Dan tentunya dapat charger adapter 80 watt. Ya atau 150 watt tergantung kamu belinya varian yang mana. Kalau yang saya pegang ini yang 80 watt. Realme GT Neo 3 ini tuh punya desain yang bagus ya. Kece, keren, menarik. Tapi saya kurang suka sih. Ya suka nggak suka itu emang selera masing-masing sih. Bodinya terbuat dari bahan kaca dengan finishing doff. Jadinya lebih berasa mewah di genggaman. Dan tepian bodinya juga dibuat melengkung 3D, jadinya lebih ergonomis, lebih nyaman di genggaman. Yang nggak saya suka adalah baik yang warna biru yang saya punya ini, atau pilihan warna lainnya ya, yang warna putih, desainnya dengan strip 2 mobil balap gini. Keren sih emang, tapi kalau buat saya pribadi prefer polos sih. Dan kalau lihat website resminya ada pilihan warna hitam polos, tapi belum dijual di Indonesia saat ini. Lebih simple, minimalis, classy, misterius gitu jadinya. Nah, kalau tampak depannya ini saya suka banget nih, karena desain layarnya udah bener-bener kekinian pakai layar punch hole di tengah kayak gini. Bezel layarnya juga udah nggak tebal, udah cukup ramping dan udah berkesan HP flagship, baik desain maupun kualitas bodinya ini. Bicara kualitas layar, ini udah beneran layar HP mahal. Karena layar 6,7 inch Full HD Plus-nya ini udah pakai panel AMOLED yang udah mendukung DCI P3 Gahmut yang diklaim punya kedalaman 1 miliar warna. Intinya sih kualitas visualnya bener-bener bagus dan enak banget dilihatnya. Layarnya juga udah support 120 Hz refresh rate, jadinya lebih smooth pada saat kita scrolling sosial media. Layarnya juga responsif banget walaupun dipakai buat main game yang berat-berat. Dan visualnya tetap kelihatan terang di bawah cahaya matahari. Selain kualitas visual, HP ini juga punya kualitas audio yang mantap dengan dukungan teknologi Dolby Atmos. Nggak cuma denger musik atau nonton video pakai earphone aja yang asik. Lewat speakernya langsung juga udah enak. Karena Realme GT Neo 3 ini udah dual speaker. Kayak gini suaranya. Dan ngomongin audio ya, HP ini tuh nggak nyediain port audio atau port headset khusus. Jadinya kalau mau pakai earphone, bisa pakai Bluetooth earphone atau pakai TWS earphone ya. Atau bisa pakai port USB-C untuk colokin earphone kabel. Dan kalau lihat grid speaker atasnya ini agak ke tengah. Jadinya saat dipakai buat main game nggak akan ketutupan telapak tangan. Jadinya pada saat kita pegang kayak gini, suaranya bener-bener keluar nggak ketutup. Baik speaker utama di sisi bawah maupun speaker kedua di sisi atas. Kan ada tuh ya HP yang speaker atasnya dia tuh agak ke samping banget, jadinya pada saat dipegang kayak gini ketutupan. Kalau ini enggak. Dan performa HP ini juga udah mantap banget, bukan cuma untuk penggunaan harian aja. Termasuk pada saat main game berat, ini lancar jaya. Karena HP ini pakai prosesor ngebut MediaTek Dimensity 8100 dan yang saya punya ini yang 8GB RAM ya. Ditambah hingga 5GB virtual RAM dan internal storage-nya udah 256GB. Pokoknya udah nyaman banget kalau dipakai buat penggunaan harian. Walaupun di latar udah buka banyak aplikasi dan game, tetap lancar multitasking. Dan untuk virtual RAM atau extended RAM-nya, bisa kita atur melalui menu setting, terus pilih tentang ponsel, pilih RAM, dan aktifin deh mau berapa GB tambahan RAM-nya. Dan emang sih, untuk main game ini udah asik banget. Kalau cuma buat main game sekelas Mobile Legends, walaupun belum bisa jalanin game di grafis ultra ya, pilihan grafis mentok di high dengan frame rate mentok di high juga. Dan pas main dengan settingan grafis maksimal, ini udah lancar jaya tanpa kendala. Enak banget buat push rank.
Dan untuk game sekelas COD Mobile juga HP ini bisa buka game dengan settingan grafis maksimal di very high dan frame rate di max. Dan pada saat dipakai dengan settingan grafis maksimal gini, ini udah lancar banget, nggak pakai nge-lag sama sekali. Dan pada saat saya pakai buat main lama nonstop berjam-jam juga nggak pakai demam. Cuma angkat-angkat normal dan performanya stabil kencangnya. Ini vapor cooling sistemnya untuk pendinginnya ya, mantap banget nih, bisa stabil nggak panas kayak gini. Ngomongin game zaman now, ukurannya kan rata-rata udah gede-gede banget ya, bergiga-giga, bahkan sampai ada yang belasan giga untuk satu game. Dan pakai HP ini tuh aman banget ya, nginstal banyak game karena udah 256 GB. Sayangnya, kalau 256 GB-nya berasa kurang, kamu nggak bisa ekspansi lagi. Kita nggak bisa tambah pakai micro SD karena HP ini nggak nyediain slot micro SD ya, cuma punya dual SIM 5G slot yang posisinya di bawah HP dan udah dilengkapi seal karet untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya kalau mau nambah storage ya paling langganan cloud kali ya. Dan untuk daya tahan baterai dari Realme GT Neo 3 ini juga udah cukup awet untuk HP ngebut dengan kapasitas baterai yang di bawah rata-rata sebenarnya nih. Cuma 4500 mAh aja, dimana HP zaman now kan sekarang rata-rata udah 5000. Tapi waktu dites di dalam ruangan dan terhubung ke internet melalui Wi-Fi, saat dipakai buat nonton YouTube sejam, baterainya habis 8%. Dan saat dipakai buat main game COD Mobile sejam, dengan settingan grafis maksimal ya, baterainya berkurang 18%. Jadinya kalau HP ini kita pakai buat nonton YouTube nonstop bisa 12 jam. Dan kalau buat main game nonstop bisa lebih dari 5 jam. Ya udah cukup awet untuk HP yang performanya ngebut. Dan kalau untuk ngecharge juga pastinya ini udah super cepat. Waktu saya cobain ya ngecharge pakai charger bawaan yang 80 watt, kalau dicas dalam kondisi standby, HP ini bisa ngisi 50% cuma dalam waktu 14 menit dan penuh 100% cuma dalam waktu 35 menit. Udah cepet banget kan, walaupun bukan yang 150 watt, segitu menurut saya tuh udah wah banget. Dan untuk sensor-sensornya HP ini juga udah lengkap walaupun nggak pakai banget. Lengkap sensor dasarnya, kayak sensor cahaya untuk pengaturan kecerahan layar otomatis, sensor magnetik untuk kompas, dan sensor giroskopnya juga udah hardware. Jadinya kalau buat main game FPS, pada saat kita bidik musuh ya, cukup goyangin aja HP-nya, bidikan juga ikut geser nggak pakai delay. Sensor NFC juga udah ada dan cepet banget baca kartu e-money. Jadi nggak perlu repot-repot kalau kita mau top up e-money sendiri, nggak perlu cari-cari ATM. Kalau untuk keamanan juga udah dilengkapi sensor sidik jari yang berbasis optik di layar yang udah cepet banget baca jarinya. Yang penting jari kita nggak basah. Kalau dipakai jadi navigasi penunjuk jalan kayak pakai Google Map gitu misalnya, ini juga udah enak banget karena GPS-nya akurat untuk baca lokasi kita. Kalau buat GPS navigasi juga baterainya lumayan awet karena layarnya udah AMOLED dan baca petanya juga jadi lebih enak karena udah bisa kompas. Sensor yang nggak dipunya sama HP ini adalah sensor infrared atau IRDA blaster. Jadinya HP ini nggak bisa difungsiin sebagai remote universal. Dan Realme GT Neo 3 ini punya sistem antarmuka yang simple tapi komplit fiturnya. Pakai Realme UI 3.0 yang udah berbasis Android 12 terbaru. Kalau kamu mau ganti-ganti gaya HP, udah disediain theme store bawaan yang nyediain banyak banget tema, banyak banget wallpaper, dan font tulisan yang kece-kece dan keren-keren. Wallpaper kucing yang saya pakai di video ini juga downloadnya dari sini. Kalau mau main game berat tapi berasa lebih ringan, kamu bisa hidupin GT Mode ya, biar performa HP makin galak. Tapi resikonya baterai akan lebih cepat habis. Disediain juga fitur Smart Sidebar untuk bisa akses aplikasi yang sering kita pakai dengan mudah. Atau akses shortcut untuk fitur screen recording lebih simple cuma dengan swipe layar dari samping ke tengah kayak gini. Dan kalau mau edit video buat bikin konten juga udah disediain aplikasi Soloop yang fitur-fitur untuk editingnya tuh udah cukup komplit ya untuk bantu kamu jadi konten kreator yang eksis. Fitur clone app juga ada di sini, jadi kamu bisa gandain aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Bisa deh 3 nomor WhatsApp aktif di HP ini, WA utama, WA cloning, dan juga WA bisnis. Fitur always on display di HP ini juga asik menarik loh, beda dari HP merek lain. Kamu bisa bikin siluet gini untuk tampil bersama notif aplikasi, tanggal, dan sisa baterai pada saat HP standby. Dan untuk ngatur foto siluet kayak gini, kamu masuk aja ke menu setting ya, terus pilih home screen dan lock screen, pilih always on display, terus kamu pilih ya yang personalisasi dan pilih siluet. Dan untuk siluetnya kamu bisa pilih sumbernya, mau dari foto album atau mau foto baru pakai kamera HP untuk bikin siluet secara otomatis. Keren banget kan? Ya pokoknya Realme GT Neo 3 ini punya fitur asik yang banyak. Tapi buat kamu yang suka denger FM radio, HP ini nggak nyediain ya FM radio analog. Jadinya kalau misalnya kamu mau dengerin FM radio, kamu download aja aplikasi radio online dari Google Play Store. Dan untuk kameranya nih, cakep beneran nggak bohongan.
Dengan kamera selfie cuma 16 megapiksel dengan bukaan kecil ya, f2.45 dan belum punya LED flash. Ternyata hasil foto-fotonya cakep bening loh, apalagi objek fotonya kece ganteng kayak di video ini. Hasil foto selfie-nya tuh punya tone warna yang berasa hangat dengan dynamic range luas dan detail yang tinggi, jadi berasa lebih hidup foto-fotonya. Kalau kita foto selfie-nya malam hari juga hasilnya masih terang dan cakep kalau pakai mode night selfie kayak gini. Jadinya background lampu-lampu tuh kelihatan detail dan wajah kita tetap kelihatan terang. Kalau untuk selfie portrait juga efek blurnya udah cakep dan rapi. Pokoknya untuk hasil foto-foto selfie-nya ini beneran udah kece keren. Sementara kalau untuk urusan fotografi, smartphone ini punya triple kamera yang cukup bisa diandalkan loh. Karena smartphone ini punya kamera utama 50 megapiksel yang menggunakan sensor Sony IMX776 dan udah punya stabilisasi optik OIS. Ditambah 8 megapiksel kamera ultrawide dengan sudut tangkap yang luas ya, 119 derajat. Dan satu lagi kamera 2 megapiksel makro yang sayangnya masih fix fokus. Sayang banget sih menurut saya, di harga segini kamera makronya masih fix fokus dan cuma 2 megapiksel aja. Dan kalau untuk fitur-fitur kameranya, ini komplit banget. Untuk hasil foto kamera utamanya kayak gini nih. Detailnya tuh terasa tajam dan jernih dengan tone warna yang berasa waham kayak kamera depannya tadi ya. Ini udah keren sih hasil foto-fotonya. Bagus banget dengan dynamic range yang cukup luas. Jadi kalau kita foto-foto dengan background terang kayak langit misalnya ya, itu detailnya tetap dapat baik objek fotonya maupun backgroundnya. Kalau buat foto-foto pemandangan pakai kamera ultrawide juga hasilnya udah keren banget ya. Dan untuk distorsi lensa yang bikin garis lurus jadi agak bengkok juga udah nggak berasa. Dan fitur HDR-nya jalan banget. Jadi bagian langit itu kelihatan keren di foto. Sementara buat foto-foto makronya hasilnya berasa biasa aja. Yang penting kalau mau hasilnya maksimal ya, pastikan aja pada saat foto-foto di kondisi cahaya cukup dan jarak dari kamera ke objek harus pas supaya hasilnya fokus. Sementara untuk mode potretnya bisa menghasilkan foto blur yang rapi dengan lampu-lampu yang udah pudar membulat. Keren banget di bagian latar. Berasa banget dramatis hasilnya. Sementara kalau untuk foto-foto mode malam, hasilnya ya kayak gini. Kelihatan lebih terang, lebih detail, apalagi bagian lampu-lampunya ya. Detailnya tuh kelihatan cakep banget. Dan bagian bayangannya juga lebih terang, namun tetap minim noise. Intinya kalau buat foto-foto HP ini tuh udah cakep mantep ya, baik kamera depan maupun kamera belakang. Sementara kalau buat rekam video, ya udah lumayan mantep sih, walaupun belum maksimal. Karena kalau buat rekam video 4K masih agak geter, padahal ini kameranya udah YS ya. Nah ini dia hasil rekaman video menggunakan kamera depan. Ini lumayan stabil loh, dipakai buat jalan, pegang satu tangan aja. Dan ini saya jalan kaki begini, nih, stabilnya lumayan. Dan kalau dilihat ya, walaupun kita membelakangi langit gitu, ini tetap terang, nggak gelap gitu, lumayan bagus. Dan ini dia hasil rekaman video menggunakan kamera utama 1080p, udah stabil banget dipakai buat jalan. Sayangnya nggak bisa pindah-pindah ke kamera ultrawide ya, nggak bisa. Jadi paling bisa kita zoom kayak gini tuh, tapi kalau untuk ke kamera ultrawide dia nggak bisa. Dan ini stabil banget jadi dipakai buat jalan. Kalau misalkan buat fokusnya sendiri, kita coba ya, kita cari objek yang buat ngasih lihat fokusnya kayak gimana. Nah ini dia. Oh fokusnya bagus sob, dan ini detailnya dapat banget ya. Kalau buat bikin konten mantap banget, cakep. Nah kalau buat ngerekam video 4K dipakai buat jalan, ini kalau saya lihat ya, dia tuh agak sedikit bergetar. Kayaknya tuh untuk stabilisasinya buat 4K, padahal ini dia udah OIS ya, tapi kurang begitu ini ya, kurang begitu optimal. Jadi masih ada getarnya sedikit. Oke, sekarang ini adalah mode dual view video ya. Jadi kamera depan sama kamera belakang langsung merekam secara bersamaan kayak gini. Kalau dilihat untuk kamera belakangnya udah stabil, terus kamera depannya masih agak getar-getar ya pada saat dual view video gini. Ini tapi udah lumayan sih, udah cakep. Gimana? Menarik nggak Realme GT Neo 3 ini? Coba dong komentarnya. Ya kalau saya pribadi sih ini udah worth it ya. Ya paling saya tinggal nunggu untuk yang desainnya polos aja, nggak yang strip-strip kayak gini. Dan gitu aja videonya. Bang Tento pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Performa mirip-mirip nih sama Poco F4. Compare gak ya?